Ada shalom, Bapak Saudara, kita sungguh percaya pada pagi hari ini ada sukacita, damai sejahtera, berkat yang Tuhan curahkan bagi setiap kita. Kita mengucap syukur di pagi hari ini di awal bulan yang baru, di bulan April 2025. Bersama-sama kita datang kembali beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana kita boleh ada sampai hari ini, kita percaya semua karena kebaikan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama di pagi hari ini kita mau datang kembali di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita mau rendahkan hati, satukan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat setiap nafas, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh dapat berdiri sampai hari ini untuk datang kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kami telah memasuki di bulan yang baru, di bulan April 2025. Di mana Tuhan telah menyertai setiap perjalanan kehidupan kami dari sepanjang bulan kemarin ya Tuhan. Namun di bulan ini kami sungguh percaya Tuhan yang sama, kebaikan Tuhan yang selalu ada, yang menuntun, menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini bersama-sama kami mau membawa hati kami bagi Tuhan, membawa pujian sembah kami bagi Tuhan. Layakkanlah setiap kami untuk kami kembali datang memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu kami berdoa Tuhan, mengucap berkat bagi gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darnia Tepariaji, melayani setiap kami pada pagi hari ini. Penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan, urapan Tuhan, Tuhan curahkan baik gembala sedang kami. Dan kami percaya melalui pelayanan gembala sedang kami, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Siapapun setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini, Tuhan melawat setiap kami dan Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang siap datang menyembah Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Mari datang membawa syukur bagi Tuhan Yesus. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selama
terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Mari lebih lagi katakan, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama kita bangkit berdiri pada pagi hari ini. Kita mau menyatakan syukur buat kasih anugerah yang Tuhan nyatakan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan yang memelihara setiap kami. Kami memuji-Mu Tuhan selamanya. Lebih lagi katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih oh Tuhan, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
selama-lamanya kami memuji Kau Tuhan. Tuhan yang baik. Haleluya. Haleluya. Kami sembah. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur, kami sembah Kau Tuhan, bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh, Kau sungguh baik Tuhan, Kau Bapa yang setia, Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau yang selalu memelihara kami, Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau yang selalu memelihara kami, Kau yang baik Tuhan, Kau yang selalu ada, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan, kami bersyukur. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengan segenap hati, mari nyatakan. Kau tunjukkan kasih setia, Kau menyediakan, Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan.
Tuhan yang selalu setia dalam setiap hidup kami. Hanya Tuhan yang setia yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Maka kami mau serahkan ibadah kami, kami mau serahkan setiap pujian sembah kami ya Tuhan. Hanya bagi nama Tuhan Yesus, nama yang hidup, nama yang memberikan kemenangan bagi setiap kami yang siap memuji Tuhan. Mari gereja Tiberia sama-sama katakan amin. Yang percaya Tuhan Yesus setia, kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya. Katakan Kota Banda dan gereja dan semua. Kita boleh tepuk tangan buat kebaikan Tuhan di minggu yang pertama di bulan yang baru ini. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari tepuk tangan di atas kepala kita gereja Tiberia dengan hati mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjukkan diri Bapak Ibu sama-sama. Seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Katakan ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Pujilah keluarga Allah, pujilah keluarga Allah. Boleh lebih dahsyat lagi, sama-sama kita datang buat kebaikan Tuhan, buat anugerah-Nya yang memampukan setiap Bapak Ibu dan saya. Amin. Dengan iman katakan, ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Dengan penuh ucapan syukur sama Tuhan Yesus. Engkaulah saudara dan saudariku. Yang bersyukur sama Tuhan Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sama-sama. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Pujilah keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Pujilah keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu yang percaya kasih setia Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat anugerah-Nya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Dia hadir di tempat ini. Dia hadir dalam setiap hidup Bapak Ibu dan saya. Semua. Dalam Yesus, oh
lagi bagi Allah kita yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang memelihara kehidupan Bapak Ibu dan saya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar. Angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Oh, besarkan namanya. Mari besarkan nama Tuhan Yesus. Ini pujian iman setiap kami Tuhan Yesus. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas, kami percaya. Oh, besarkan namanya. Sama-sama. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari lebih lagi bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu yang mengucap syukur. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Hanya besar, tiada terkira. Dengan iman, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya besar selama-lamanya. Oh, besarkanlah namanya. Mari lebih syukur lagi. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Boleh Bapak Ibu saja sama-sama tepuk tangan, katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Dia Tuhan, Tuhan yang menolong hidupku. Kami percaya Tuhan yang ajaib. Boleh sekali lagi sama-sama, jiwaku. Mari yang bersyukur buat minggu yang baru ini dengan iman nyatakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Dia Tuhan, Tuhan yang menolong hidupku. Tetap percaya Tuhan yang ajaib dan Tuhan yang kuasa. Oh, jiwaku ditebus oleh-Nya. Ayo lebih sungguh lagi. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Boleh tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat, amin. Allah yang ajaib, Allah yang memelihara setiap hidup Bapak Ibu. Haleluya. Boleh saya lihat tangan-tangan Bapak Ibu yang bersyukur sama Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan kita Bapak Ibu jemaat. Kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup, amin. Hari ini, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya Dia sanggup memelihara Bapak Ibu dan saya. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita yang sanggup melakukan segala perkara. Mari tepuk tangan bagi hari ini.
Tuhan sediakan, amin. Disediakannya bagi yang mengasihi. Yang mengasihi Tuhan Yesus sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, amin, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya berubah. Angkat tangan Bapak Ibu, katakan dengan iman. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang. Tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan Tuhan Yesus, amin. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Gereja Tiberias. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan sekali lagi, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus, amin. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, amin. Kasih setianya, kebaikannya, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya tidak pernah berubah bagi Bapak Ibu yang mengandalkan Tuhan. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias Indonesia. Di minggu yang pertama di bulan yang baru ini kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus, amin. Dan mari sama-sama kita akan saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Hidup kita ini manusia ibarat pelangi, penuh dengan warna-warni. Ada sukacita, ada bahagia, ada permasalahan, ada pergumulan, dan dari apa yang kita alami itu akan membuat iman kita bertumbuh. Jalan-jalan yang terkadang terjal hanyalah cara agar kita bisa melihat bahwa Allah pelihara hidup kita. Kita terus melangkah dan berjalan terus mengikuti Tuhan Yesus, dan kita akan menjadi bejana yang indah di mata Tuhan dan manusia. Kita selalu tenang, jangan panik. Apapun yang terjadi, tenang, jangan panik. Tantangan hidup dapat membuat kita takut, bahkan tawar hati. Tapi ingat, hanya Tuhan Yesuslah yang memegang kendali hidup kita. Oleh sebab itu jangan takut dan percayalah akan janjinya bagi kita bahwa tangannya yang kuat memegang kita. Kita percaya selama bersama Tuhan Yesus maka kita aman. Pergumulan dan persoalan memang dapat membuat kita lemah. Tapi selama kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan melihat Tuhan Yesus nyata ada buat kita dan membela kita. Kita beriman di tengah goncangan dan terus menyembah Allah dengan berdoa.
Doa adalah salah satu bentuk penyembahan dan bentuk hubungan kasih di mana kita berbicara dengan Allah dan Allah berbicara dengan kita yang dapat mengubahkan hidup kita. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di pagi hari ini kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan suara gembala dengan judul Berjuanglah Masuk Pintu yang Sempit Itu. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati Jemaat Tiberias, lindungi selalu Jemaat Tiberias dan sayangi Jemaat Tiberias. Berikan kepada Jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak turun dan punya roh majikan. Agar semua Jemaat Gereja Tiberias diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu. Jalan yang sempit itu adalah kita tidak memaksakan jalan kita sendiri, tetapi kita akan tempuh jalan dari Tuhan Yesus. Jika kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus, yaitu berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, apa yang akan terjadi? Yang pertama, kuasa Allah akan dinyatakan dikala kita taat. Mazmur 135 ayat yang ke-6. Ketaatan sangat diperlukan. Kebalikan dari ketaatan ada keraguan. Keraguan adalah salah satu kebiasaan yang paling berbahaya yang kita miliki. Jangan biarkan keraguan atau kebimbangan merasuki pikiran kita. Tetapi hendaknya kita taat pada firman Tuhan dan perbesar iman percaya kita. Maka kuasa Allah akan dinyatakan bagi kita. Yang kedua, Tuhan akan membuka pintu berkat bagi kita. Matius 7 ayat 7, Ulangan 28 ayat yang kedua. Tuhan berjanji bahwa berkat-Nya akan datang kepada kita jika kita mendengarkan dan memperkatakan perkataan-Nya. Seringkali kita terjebak dalam keadaan sulit karena lidah kita sering memperkatakan hal negatif. Kita suka mengeluh tentang masalah, meragukan janji Tuhan, bahkan merasa putus asa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ucapan kita memiliki kuasa untuk membuka pintu berkat. Mari setiap hari ambil waktu untuk berdoa dan memperkatakan firman Tuhan. Percayalah, firman Tuhan yang kita ucapkan hari ini akan membuka pintu berkat untuk kita di masa yang akan datang. Yang ketiga, kita dapat kalahkan kesenangan dari dosa dan daya tarik dunia. Ibrani 11 ayat 25. Dosa itu memberi kesenangan jika kita menikmatinya. Namun itu hanya sementara, karena nanti sampai tiba saatnya kita harus membayar harganya. Firman Tuhan katakan, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ini adalah prinsip yang tidak terhindarkan. Mari renungkan firman Tuhan siang dan malam. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita dimampukan untuk kalahkan dosa dan daya tarik dunia. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati setiap Bapak, Ibu, dan saya. Sama-sama dengan hati menyembah sama Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kemanakah
tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari katakan, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan Yesus. keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Dengan hati bersyukur kami menyatakan Perlukan Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi setiap hidup kami. Sebab itu kami bersyukur. Sebab itu kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ini pujian, ini pernyataan iman setiap kami. Angkat tangan Bapak Ibu Gereja Tiberias, katakan, Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri selama-lamanya. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. mari lebih sungguh lagi Tiberias. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Kau Tuhan. Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Kita buka hati. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Sama-sama katakan, aku punya
berikan kemuliaan, tepuk tangan yang lebih meriah bagi nama Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Pagi hari ini Tuhan kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang lebih dulu mengasihi kami. Jauh sebelum kami mengenal Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur buat kebaikan dan penyertaan Tuhan. Kami raih janji firman-Mu. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Maka lebih lagi kami datang dengan iman percaya. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Allah yang kami dengar pagi ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Mujizat Tuhan terjadi bagi orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari segala penderitaan pergumulan, yang kekurangan diberkati Tuhan berlimpah. Kasih setia Tuhan menyertai kami, berlimpah bagi kami. Berfirman bagi kami ya Tuhan, urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, iman percaya. Semua yang disayang diberkati Tuhan. Dengan iman sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini. Dengan ucapan syukur, sukacita kembali kami menyambut Saudara Bapak Ibu yang beribadah pada Tuhan di pagi hari ini. Jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming. Selamat pagi, Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus Kristus. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Siapa yang mengucap syukur masuk di minggu yang baru, di bulan yang baru, ada berkat yang baru, amin. Siapa yang percaya pulang beribadah, ada berkat kekuatan yang baru. Oh haleluya, berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih salam kanan kiri, berikan senyum sekali lagi, depan belakang, sekitar saudara katakan selamat hari Minggu sekali lagi. Happy Sunday, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah pada Tuhan Yesus. Boleh kasih senyum kanan kiri depan belakang. Katakan sekali lagi Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita yang membagikan kasih dan sukacita. Saudara dan saya, kita pulang juga membawa sukacita yang baru. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, sama-sama saudara Bapak Ibu. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Kita buka Matius pasalnya yang ke-22. Saudara yang bawa Alkitab boleh dibuka. Saudara yang mau mencatat firman Tuhan, siapkan catatan saudara. Saudara yang lihat dari HP langsung diketik. Matius 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, yaitu sebuah ajakan kepada saudara dan saya. Dan bagaimana kita meresponi ajakan tersebut. Ya saudara, ajakan dari juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan, kepada setiap kita. Sama-sama saudara dan saya kita perhatikan. Saya baca ayat 1 sampai 3. Nanti di ayat 4 kita akan baca bersama-sama. Semua yang sudah siap di sana bilang aku pasti diberkati. Amin. Demikianlah bunyi ayat yang pertama. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ayat 4 kita baca bersama. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya, perjamuan kawin. Iya, ini adalah satu perumpamaan. Tuhan Yesus sering memakai perumpamaan-perumpamaan untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Agar mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Agar mereka percaya kepada Allah yang hidup. Katakan amin. Agar mereka percaya bahwa sorga tersedia. Sorga itu nyata. Sama-sama katakan dengan saya, telah tersedia.
Iya, Alkitab yang mengatakan bahwa semuanya telah tersedia. Ya saudara, di dalam perjamuan kawin. Perjamuan kawin ini adalah sekali lagi saudara, caranya Tuhan Yesus ya saudara, untuk mengajar orang-orang yang ada di sekitarnya tentang kerajaan sorga. Mungkin pada saat itu orang berpikir tentang kerajaan sorga sulit. Ya saudara, mungkin orang berpikir tentang kerajaan sorga itu ya sesuatu yang mungkin tidak mungkin untuk didapatkan saudara. Bahwa ya ada banyak orang yang berpikir kayaknya ya susah atau ya sepertinya nggak usah mikir kerajaan sorga. Ya, itu sebabnya ada ayat firman Tuhan di yang bagian lain di Alkitab saudara dan saya bahwa masuklah ya ke dalam jalan yang sempit itu. Ya, itu sebabnya saudara Bapak Ibu juga banyak orang yang berpikir bahwa sepertinya ya untuk mencapai sorga yang kekal itu sangat-sangat sulit. Bahkan ada ya bagian juga orang-orang yang percaya, ya sekumpulan orang-orang yang percaya bahwa benar-benar susah kalau mau ke sorga itu. Ya saudara, harus menempuh jalan yang sulit, jalan yang ya kira-kira nggak mungkin untuk dijalani. Tapi Yesus membawa ya satu Injil keselamatan, kabar baik bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya dengan perumpamaan-perumpamaan. Maka sekali lagi saudara, ada seorang raja ini mengadakan yaitu perjamuan kawin ya untuk anaknya. Mengundang orang-orang ya saudara untuk datang bersama-sama bersuka cita. Ya, dan ada banyak orang-orang yang diundang saudara Bapak Ibu. Ya, tapi ternyata saudara ya undangan-undangan tersebut tidak mengindahkan undangannya. Ya, bahkan undangan-undangan tersebut cuek saudara Bapak Ibu. Padahal semuanya telah tersedia. Ya saudara, pagi hari ini saudara dan saya siapapun kita. Saudara yang di gereja Nias, saudara yang di live streaming. Tuhan Yesus mengundang saudara dan saya. Undangannya sudah sedari sekarang ini. Ya saudara, pestanya suatu hari nanti. Tapi saudara dan saya siapapun kita pagi hari ini. Ya dengarlah namamu nanti diundang. Katakan amin. Ya, saudara mungkin hari ini berpikir, Pak, saya masih umur 19 tahun. Nanti aja Pak, ya nanti kalau diundang ke sorganya nanti aja. Saudara, usia umur kita tidak pernah tahu. Ya, banyak anak muda yang berkata, santai Pak, ya hidup sungguh-sungguh, hidup benar-benar di dalam Tuhan ya nanti aja Pak. Kalau udah umur 50, 60 tahun, 70 tahun. Sekarang saya masih sangat muda. YOLO Pak Pendeta. Ya, ini kalau Om Tante nih tahu YOLO nggak nih? Ya, YOLO ini anak-anak muda saudara yang tahu biasanya. YOLO artinya you only live once. Ya, saudara, you only live once artinya kamu hidup, ya kita hidup cuma satu kali. Jadi kalau kita hidup cuma satu kali, hidup kudusnya, hidup benar-benarnya dalam Tuhan, nanti-nanti aja. Ya kalau sudah tua, kalau sudah berumur, kalau sudah usia senior, kalau masih muda, santai-santai aja. Ya duniawi dulu, duniawi nggak apa-apa. Ya saudara, nikmati dulu. Saudara Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu kapan waktu datang sekali lagi. Waktu datang tidak mengenal usia, tidak mengenal umur. Jangan sampai kita salah paham, salah berpikir. Ya saudara, nanti saja kalau kita usia sudah mungkin sangat senior, sekarang masih muda, saudara kita tidak pernah tahu sekali lagi. Ya ada orang yang berkata saudara, ya bahwa saudara hari ini mungkin umur 17, 18, 19. Kalau nyampe nanti umur 70. Halo, iya saudara. Itu sebabnya pagi hari ini saudara dan saya kita diingatkan kembali bahwa saudara dan saya kita bersungguh hati untuk mencapai kepada kerajaan sorga. Berapapun usia saudara, tapi ketika saudara dan saya bersungguh hati kepada Tuhan, suatu hari namamu diundang di sorga. Saudara dan saya kita menikmati pesta kekal bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Pagi ini saya berbicara tentang special invitation. Ya saudara, for you. Buat saudara dan saya. Sama-sama katakan special invitation. Yes, spesial itu istimewa. Ya biasanya yang istimewa pakai telur. Nasi goreng ya. Ya saudara, spesial, istimewa. Ya invitation adalah undangan. Undangan istimewa. Ya saudara, untuk masuk di dalam perjamuan kawin. Ya, acara perjamuan kawin perumpamaan yang Yesus sampaikan adalah acara atau satu peristiwa yang sangat luar biasa yang saudara dan saya kita akan berbahagia, ya bersuka cita kekal sampai selama-lamanya. Ya saya, ya saudara artinya membayangkan betapa luar biasanya suatu hari nanti, katakan amin.
Iya saudara, kita kalau bayangkan di dunia saja saudara Bapak Ibu, kalau saudara diundang ke perjamuan kawin atau acara resepsi pernikahan, pasti saudara sukacita. Amin? Iya kan, saudara pasti senang. Yang pertama apa? Artinya saudara diingat, artinya saudara dihargai, artinya saudara diundang itu artinya saudara berarti, berharga. Iya saudara-saudara ya boleh menikmati sukacita ya yang sangat luar biasa yang diadakan oleh yang punya acara. Ya, dan saya percaya kalau orang datang ke resepsi acara perjamuan kawin atau pernikahan, ya tentunya mempersiapkan yang terbaik. Ya, saudara datang dengan baju yang baik, datang dengan penampilan yang baik, ya datang dengan sukacita. Apalagi saking sukacitanya biasanya ya orang tahu kalau di perjamuan kawin biasanya makan. Nah, biasanya orang yang diundang biasanya itu persiapan nggak makan dulu. Ya, apalagi yang persiapan nggak makan dulunya dari semalam, acaranya hari ini dari semalam nggak makan gitu, karena tahu pasti akan di sana pasti ada ya hidangan yang luar biasa. Alkitab tadi mengatakan, kita tadi sudah dengar, ya saudara, bahwa perumpamaan raja ini, ya dia menyiapkan semua bahwa lembu-lembu jantan ternak piaraannya sudah disembelih, semuanya sudah disiapkan, semuanya sudah disediakan. Katakan amin. Yes, semuanya sudah tersedia untuk saudara dan saya. Ya, kita diundang dengan istimewa. Itu sebabnya kita akan belajar pada pagi hari ini bagaimana saudara dan saya ya apa yang kita pelajari dari undangan istimewa ini. Satu kisah yang nyata saudara, ada sebuah cerita ya dari India, ada seorang pengusaha yang sangat luar biasa kaya, ya pokoknya tajir melintir, cekiwir-kiwir. Iya saudara, namanya Ajay Manut kalau nggak salah saudara. Ya saya baca ya saudara, dan pengusaha ini saudara satu hari ya dia punya seorang anak perempuan, anak perempuannya mau nikah. Dan saudara sebagai orang tua yang sangat mengasihi anaknya, dia mau menikahkan anaknya dengan seorang pria, dia mau buat acara yang sangat megah, acara yang sangat luar biasa, yang mewah, pokoknya yang terkeren pada saat itu. Ya, saudara, dia mengundang banyak undangannya, teman-temannya, teman bisnisnya, teman usahanya. Tapi sayangnya saudara Bapak Ibu, undangan-undangan yang para undangan atau orang-orang yang diundangnya, semua mereka merespon dengan mereka sibuk nggak bisa datang. Ya, mereka katakan, waduh, ya ada di luar kota, ada di luar negeri. Ya, mereka katakan, mohon maaf, ya tidak bisa hadir. Akhirnya saudara dia berpikir bagaimana ya orang-orang yang sudah diundang tapi kok nggak bisa hadir. Ya, dia sementara dia mau merayakan perkawinan anaknya ini saudara secara besar-besaran dengan sangat luar biasa. Ya, sementara saudara Bapak Ibu, undangan yang diberikan itu nggak ada yang bisa datang. Orang-orang yang tinggal di sekitar rumahnya ini saudara adalah orang-orang yang sangat sederhana. Orang-orang yang bahkan tidak punya rumah, sangat-sangat sederhana. Bahkan bisa dibilang ya miskin juga mungkin gitu saudara ya. Jadi orang-orang di sekitar pengusaha ini saudara bukan orang yang kaya, bukan orang yang seperti teman-temannya. Dia berpikir, ya, daripada dia menyiapkan biaya yang sangat banyak dan besar, ratusan dolar saudara, untuk membuat acara ya resepsi perjamuan kawin yang luar biasa, tapi yang diundang nggak datang, ya daripada ya begitu lebih baik dia pangkas budgetnya setengah, ya dan dia berikan hadiah, ya saudara, cuma-cuma hadiah diberikan kepada orang-orang yang tinggal di sekitar rumah pengusaha ini, ya untuk memberikan rumah-rumah kepada orang-orang yang tidak punya ini saudara. Supaya apa? Supaya mengangkat derajat mereka dan mereka boleh hadir di tengah-tengah pesta perjamuan kawin yang diadakannya. Dia mengundang bahkan mungkin orang yang nggak dikenal itu saudara. Dia mengundang orang yang kenal nggak datang. Ya, maka saudara bagaimana acara mau diadakan? Akhirnya dia mengundang orang-orang yang mungkin tidak dia kenal. Ya, dikasih rumah saudara, lalu diundang untuk ke pesta perjamuan kawin resepsi anaknya. Saudara, ini kisah nyata, ceritanya ini sampai viral beberapa tahun yang lalu, masuk di berita nih saudara Bapak Ibu. Jadi ini bukan perumpamaan, ini kisah nyata saudara. Ya, di India, ya saudara. Jadi dia memberikan hadiah kepada anaknya, putrinya, ya resepsi pernikahan yang megah. Ya, dan dia juga memberikan ya saudara kado hadiah kepada orang-orang yang tinggal di sekitarnya yang tidak punya rumah agar mereka layak untuk masuk
di dalam perjamuan kawin yang diadakannya. Pestanya meriah, pestanya luar biasa. Dihadiri bukan hanya 1-2 orang, tapi penuh sudah Bapak Ibu. Ya, dan orang-orang yang meresponi undangannya ini adalah orang-orang yang dikatakan berbahagia. Amin. Ya saudara, belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, ya saudara, dan kisah nyata yang saudara dan saya tadi kita sudah lihat, bahkan masuk di berita saudara Bapak Ibu. Ini gambaran satu sikap untuk saudara dan saya Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini kita belajar bersama-sama saudara menerima, ya saudara, meresponi undangan yang Allah sudah berikan kepada saudara dan saya. Yang pertama, bersama-sama mari kita pelajari apa yang kita pelajari, special invitation bagi saudara dan saya. Undangan itu sudah diberikan tapi banyak orang yang menolak. Ya saudara, sudah ada, sudah diberikan. Alkitab tadi katakan saudara, semuanya telah tersedia. Katakan amin. Kita lihat sama-sama Matius 22 ayat 5-7. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan dari bagian Matius pasal yang kedua-dua. Ya saudara, jadi kita tidak buka ayat yang lain. Matius 22, 5 sampai dengan 7. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Perhatikan, tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Ayat 6, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Ayat 7, maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Diundang, diajak untuk bersuka cita, tapi yang mereka lakukan dari undangan-undangan ini saudara, ya mereka sibuk sendiri. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi ke usahanya, bahkan saudara Bapak Ibu, ada yang sampai berbuat jahat. Ya saudara, hamba-hamba yang disuruh oleh raja ini untuk memberitakan undangan tersebut malah dibunuh saudara. Malah disakiti, malah dijahati. Ini gambaran kepada saudara dan saya Bapak Ibu, ya sekali lagi bahwa Allah sudah ada, sudah hadir di tengah dunia ini. Yesus sudah datang di dalam dunia, tapi dunia tidak mengenal. Yesus datang, ya sudah, kepada milik kepunyaannya sendiri, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Bukan kata saya, kata Yohanes 10. Kata Yohanes 1 maksud saya, ayat 10 dan 11. Saudara boleh catat nanti baca di rumah. Ya, di sana ditulis saudara, Yohanes 1 ayat 10 dan 11. Bahwa Tuhan sudah hadir, Allah sudah datang ke dalam dunia, tapi dunia gak menerima. Ya, milik kepunyaannya tidak menerimanya, tidak menyambut undangannya. Ya saudara, maka milik kepunyaannya dalam ayat tersebut saudara maksudnya adalah orang-orang Ibrani. Mereka datang kepada Yesus datang kepada orang-orang Ibrani, tapi mereka menolak. Ya saudara, ada imam-imam ya kepala, ada ahli-ahli Farisi. Ya saudara, dengan segenap pengetahuan mereka, dengan segenap pengalaman mereka, tapi Yesus datang membawa keselamatan. Katakan amin. Yesus datang membawa sukacita. Katakan amin. Pagi hari ini saudara dan saya, kalau kita buka hati terima Tuhan Yesus, siapapun saudara yang menyaksikan juga yaitu ibadah ini, bersama-sama mengikuti ibadah ini, saudara yang di live streaming, saudara yang ada di Gading Nias, Tuhan Yesus akan membawa saudara dan saya masuk dalam keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat janji Tuhan. Amin. Apapun keadaanmu hari ini, ya saudara, dia sanggup mengubahkan yang buruk menjadi luar biasa. Amin. Dia sanggup mengubahkan keadaanmu yang mungkin hari ini terpuruk menjadi mujizat yang indah di dalam Tuhan. Katakan amin. Ya, ya saudara-saudara, ya ada seorang penginjil mengatakan saudara, the greatest invitation ever given is the call to salvation through Jesus Christ. Accept it and your life will never be the same. Namanya Reinhard Bonke. Ya saudara, ya bahwa ya panggilan di dalam hidup saudara dan saya yang paling luar biasa adalah menerima undangan keselamatan dari Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, terimalah, buka hatimu dan hidupmu gak akan pernah sama lagi. Yang percaya katakan amin. Ya, saya mau katakan saudara Bapak Ibu, ya mungkin hari ini saudara berkata, ya sudah pernah mendengar Pak Pendeta, alamilah Yesus di dalam hidup saudara. Amin. Ya, minggu lalu saya pernah cerita sama saudara, ada satu anak muda, ya saudara, anak muda ini dia gak pernah percaya kepada kuasa Tuhan, gak pernah percaya kepada kasih Tuhan. Sudah diajar, ya sudah diberitahu oleh orang tuanya untuk datang beribadah,
untuk berdoa kepada Tuhan, untuk baca firman Tuhan, untuk percayalah kepada kuasa dan kasih Tuhan Yesus. Tapi anak muda ini gak mau percaya. Satu hari dia mentok, judul skripsinya gak diterima sama dosennya. Berbulan-bulan, stres akhirnya. Sampai satu saat saudara, di titik terendah dia mentok dan dia benar-benar nangis. Ya saudara, orang tuanya berkata, datanglah pada Tuhan Yesus nak. Ya, hanya Tuhan Yesus yang bisa buka jalan nak. Buka hatimu, percayalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti berkati hidupmu. Pada saat itu dia masih menolak, hatinya masih menolak. Dia berkata, papa mama bicara berkat-berkat. Buktinya papa mama hidupnya masih gitu-gitu aja. Iya saudara, seringkali mohon maaf ya. Banyak manusia yang kadang begitu saudara Bapak Ibu. Ya saudara, tapi saya percaya kuasa doa mengubahkan segalanya. Amin. Iya saudara, ya ketika dia sungguh-sungguh akhirnya mau menerima ya saudara undangan itu, ajakan itu. Saya bilang sama orang tuanya, gak apa-apa Pak, Bu, ya jangan patah semangat. Saya bilang ajak anakmu ya untuk datang ke ibadah. Ya datang, ajak aja, coba undang dia. Tapi waktu itu udah pernah diajak, gak mau Pak Pendeta, gak apa-apa. Sekali lagi, undang lagi, ajak lagi. Puji Tuhan. Datang saudara hari Minggu, ya sampai di gereja, ya dan dia beribadah, selesai beribadah, ya altar call dan berdoa bersama-sama dengan keluarganya. Saya katakan, Kelvin, ya hari ini kamu harus percaya. Ya sudah dibaptis, nama baptisnya Yohanes. Saya panggil kamu Yohanes. Saya katakan Yohanes, ya kamu harus percaya, ya bahwa hanya Yesus satu-satunya yang bisa menolong hidupmu. Ya responi, terimalah kasihnya Tuhan Yesus. Gak ada yang lain. Hanya percaya, ya berubahlah, bertobatlah dari segala ketidakyakinan atau ketidakpercayaanmu. Orang-orang Ibrani kan masalahnya mereka cuma nggak percaya, saudara. Sampai hari ini mereka masih, mohon maaf ya, masih ada di tembok ratapan. Ngapain? Karena mereka nggak percaya Mesias sudah datang dan Mesias akan datang kembali. Amin. Ya, akan datang yang kedua kali untuk membawa saudara dan saya. Mesias gak akan mati lagi di atas kayu salib, tapi Mesias akan bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia akan menjemput saudara dan saya yang menerima undangannya, pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Yang percaya boleh katakan haleluya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, 2 minggu setelah dia datang beribadah, judul skripsinya keterima. Iya saudara, sama dosen pembimbingnya saudara Bapak Ibu. Padahal dia jelaskan kepada orang tuanya, bahkan kepada kami juga, ya saudara, dengan segala cara ini nggak bisa saudara Bapak Ibu. Ya sekali lagi saudara, prayer changes things. Doa mengubah segalanya. Kalau hatimu terbuka bagi Yesus, Yesus buka jalan bagi hidupmu. Terima undangannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sediakan yang terbaik atas hidupmu. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Yang kedua, hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, special invitation. Berbicara kepada saudara dan saya, mengajar kepada kita. Undangan itu, ya saudara, mohon maaf saudara, bukan hanya untuk satu golongan, tapi diperluas. Untuk semua orang, katakan amin. Dalam ayat pembuka yang tadi kita baca, perumpamaan seorang raja, tadi saudara ingat ya saudara, raja ini mengundang para undangannya, tapi undangannya pada sibuk. Ya orang-orang yang diundang, urus ladang lah, urus usaha lah, saudara, nggak ada yang lebih sibuk bagi saudara dan saya dalam kehidupan kita, selain saudara dan saya di dalam hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Datang untuk meresponi undangannya Tuhan Yesus. Datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara dan saya sudah pernah sampaikan ini. Kita sudah pernah mengalami yang namanya kita beribadah itu ya di rumah saja. Ingat ya, 4 tahun lalu, 5 tahun lalu. Ibadah di mana? Di rumah? Di rumah saja. Ya saudara, orang-orang banyak yang kangen pengen ibadah. Orang-orang banyak yang tanya sama kami, Pak kapan ibadah buka? Pak kapan gereja buka? Iya saudara, mulai dari ibadah ya dari sedikit dulu jemaatnya, bangkunya dipisah-pisah di jarak-jarak. Saudara-saudara dan saya kita harus bersyukur hari ini kita duduknya boleh dempetan. Saya sedih saudara Bapak Ibu, 4 tahun lalu, 5 tahun lalu keluarga datang beribadah, suami istri datang beribadah, suaminya di sono, istrinya di sini. Ingat gak dulu? Ada yang namanya PPKM. Ingat ya? Oh kayak 5 tahun lalu kayak pernah dengar ya. Ya PSBB. Halo, anaknya di sana,
mamanya di sini, ya kan saudara, mama gitu. Nah, ya, mama mau peluk kamu, tapi gimana ini ada ada PPKM nak, ya gimana? Saudara dan saya kita bersyukur, kita lihat kanan, coba lihat kanan kirinya, ya ada sukacita, amin, puji Tuhan. Ya saudara-saudara dan saya kita mengucap syukur bahwa apa saudara dan saya hari ini kasih Tuhan tidak terbatas dalam hidup saudara dan saya. Dan kuasanya, kasihnya terus akan menerobos segala yang hari ini ada untuk membawa saudara dan saya masuk dalam kekekalan, dalam kerajaan sorga. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Matius 22 kita buka 8 sampai 10. Matius 22 8 sampai 10. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Kenapa dikatakan tidak layak? Karena diundang gak mau. Diundang gak mau responi. Maaf, diundang sombong gitu misalnya. Ya, karena apa? Sibuk ngurus ini, sibuk ngurus itu. Yang sebenarnya bukan yang utama atau yang prioritas. Ya, berikut dikatakan, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Haleluya. Ayat 10 kita baca sama-sama ya. 1, 2, iya. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Haleluya. Ya saudara, perjamuan kawin, acara peristiwa tersebut penuh dengan banyak orang. Ya, karena orang-orang yang diundang, ya saudara, mohon maaf saudara, yang dikatakan tidak layak mau datang meresponi. Ya saudara, mereka datang menyambut dengan sukacita. Memang ya saudara, di dalam ya acara tersebut tadi kita sudah baca di ayat yang ke-10 ya, di sana memang dijumpai bukan hanya ada orang baik, tapi ada orang jahat juga. Ya, ini juga gambaran kepada saudara dan saya bahwa kasih Tuhan itu enggak hanya datang untuk orang Kristen. Kasih Allah, makanya saudara, Yohanes 3 ayat 16, John 3:16, ayat yang sangat terkenal di dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan ditulis dunia, saudara. Dunia, bukan karena begitu besar kasih Allah akan satu golongan saja, tapi akan dunia. Tapi sayangnya seperti yang saya sampaikan di awal, dunia nggak mengenalnya. Dunia tidak menerima Yesus. Dunia nggak mau menyambut undangannya Tuhan Yesus. Tapi Yesus datang untuk dunia. Amin. Ya, Yesus datang untuk saudara dan saya. Bukan hanya orang-orang baik, tapi orang-orang yang jahat juga. Ya, contoh ya saudara, Yesus datang untuk Sakeus. Yesus datang bukan hanya untuk Petrus dan untuk Andreas. Yesus datang bukan hanya untuk murid-muridnya. Yesus datang bukan hanya untuk menyembuhkan ibunya Petrus. Yesus datang bukan hanya untuk menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang buta, Bartimeus jadi melihat. Tapi Yesus datang untuk Sakeus. Ini salah satu gambaran orang yang bertobat, datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, Yesus datang kepada semua yang mau menerimanya. Diberinya kuasa bagi hidup saudara dan saya yang percaya, katakan amin. Itu sebabnya saya catat di sini saudara Bapak Ibu, kasih Tuhan gak eksklusif, tapi terbuka bagi siapa saja yang mau menerimanya. Gereja ini adalah saksi hidup di mana kasih Tuhan sangat luar biasa terjadi atas hidup orang-orang yang mau menerima Tuhan Yesus. Seperti yang saudara dan saya kita ketahui, pemimpin di gereja ini awalnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan beliau lahir dari latar belakang yang bukan Kristen, saudara Bapak Ibu. Ya, baik mendiang Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala kita pada hari ini. Ya saudara, beliau adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus pada awalnya. Tapi singkat cerita saudara ya, singkat cerita. Kalau sampaikan kesaksiannya lagi nanti biarlah itu bagiannya Gembala ya saudara. Nanti acara 22 Mei biasanya ada kesaksian Ibu Gembala. Karena 22 Mei itu berdirinya persekutuan doa ya saudara. Dan 17 Agustus ya saudara, biasanya setiap tahun kita mengucap syukur ya hari ulang tahun Gereja Tiberias Indonesia. Bersamaan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia. 17 Agustus saudara Bapak Ibu. Ya singkat cerita saudara Bapak Ibu, dengan merespon di undangannya Tuhan Yesus, Ibu Gembala yang tadinya kakinya bengkak datang ke gereja, datang beribadah, subuh-subuh beberapa kali datang bengkak langsung kempes. Kempes di tempat saudara Bapak Ibu. Kempes di tempat secara mujizat.
secara ajaib. Siapa yang percaya terima Tuhan Yesus, hidupnya sembuh, hidupnya sehat, hidupnya berhasil, hidupnya diberkati, hidupnya diselamatkan, hidupnya naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor, menerima keselamatan kekal dari kerajaan sorga, punya rumah di bumi di sorga. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan janji kepada mendiang Pak Pariaji, ya saudara, waktu beliau mengalami yang namanya krisis, ya saudara, krisis apa saudara? Krisis kesehatan. Ya banyak medis, banyak dokter sudah memvonis umurnya tinggal beberapa bulan, umurnya tinggal 6 bulan kalau tidak salah Bapak Ibu. Berobat ke sana, ke sini, tidak ada jawaban pasti. Iya, saudara, tidak ada jawaban pasti. Secara logika manusia pada saat itu, ya banyak orang yang berpikir, ya mungkin akan ya selesai hidupnya. Ya, tapi mengalami perjumpaan pribadi masuk di alam roh artinya saudara dan saya kita mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Dan saudara, saya kutip dari buletin, ya saudara, beliau yang menulis buletin tersebut saudara, mendiang yang menulis, Tuhan Yesus berkata kepada beliau, Pariaji, lihat di sebelah kananmu, namamu terdaftar di sorga bersama istrimu Darniati. Kamu belum saatnya mati, kembalilah ke bumi, satu hari kamu dan istrimu akan diundang kemari. Saya berdoa saudara dan saya, suatu hari kita diundang untuk pesta di kerajaan sorga. Katakan amin. Ya, saudara. Itu sebabnya buka hati kita, terimalah Tuhan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kalau hari ini kita menerima undangannya, kita menyambut Yesus, kasihnya, kuasanya, kebaikannya, kita sambut dalam hidup saudara dan saya. Suatu hari kita disambut sama Tuhan Yesus. Suatu hari saudara dan saya disambut oleh malaikat sorga. Yang hari ini saudara dan saya berjaga melindungi saudara dan saya. Saudara dan saya kita melihat kekekalan dalam kerajaan sorga. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan. Sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama saudara kita lihat firman Tuhan. Jadi apa yang kita pelajari dari special invitation, undangan yang istimewa bagi saudara dan saya. Undangan itu harus diterima, sikapnya bagaimana? Dengan sikap yang benar. Ya saudara, ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Tadi kita sudah lihat, kita sudah dengar. Ya saudara, di dalam ayat 1 firman Tuhan dikatakan semua orang di sana ada yang baik, ada yang jahat. Ya saudara, maka saudara baik, orang yang baik atau orang yang jahat sama-sama harus menerima dengan sikap yang benar. Yang bagaimana? Matius 22, 11 sampai dengan 14. Alkitab mengatakan, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. 12, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. 13, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. 14 kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Haleluya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sekali lagi saudara, banyak yang ada di ruangan, di dalam perumpamaan tersebut. Banyak orang yang ada di dalam ruangan perjamuan kawin tersebut. Tapi sedikit yang dipilih. Kenapa sedikit yang dipilih, Pak? Yang dipilih yang menyikapi undangan tersebut dengan sikap yang benar. Sikap yang benar itu yang seperti apa sih, Pak Pendeta? Pagi hari ini kita melihat sesuai dengan ayat firman Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya. Raja ini nanya, ada seorang yang gak berpakaian pesta. Dia saudara gak berpakaian pesta, lalu gimana? Bajunya bukan baju pesta. Baju yang bukan layak untuk acara pesta tersebut. Jadi bajunya gimana? Bajunya mungkin ya lusuh, atau mungkin bajunya bukan baju yang layak, baju yang baik. Baju yang baik itu ukurannya seperti apa, Pak Pendeta? Ya paling tidak bersih. Sama-sama katakan dengan saya, bersih. Amin. Bersih adalah menggambarkan karakter kehidupan saudara dan saya, pikiran, perkataan, dan perbuatan hidup saudara dan saya. Jadi jubah pesta saudara adalah gambaran perbuatan kehidupan orang-orang percaya yang tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam pertobatan setiap hari, dalam kekudusan rumah tangga sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jagalah sehingga saudara dan saya boleh menerima pakaian pesta tersebut. Bagaimana engkau masuk kemari tidak mengenakan pakaian pesta?
Nah, kenapa pakaian pesta ini jadi penting banget sih? Sekali lagi saya katakan saudara Bapak Ibu, karena pakaian pesta adalah gambaran, perbuatan atau karakter hidup orang yang mau percaya kepada Yesus. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, taat sama firman Tuhan. Kita harus bertobat dan bertobat setiap hari. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu datang buat saudara dan saya. Mendiang Pendeta Pariaji selalu menyampaikan, hidup cuma satu langkah dari maut. Kita harus terus berjaga-jaga, saudara dan saya harus terus menata diri kita lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Tujuannya supaya saudara dan saya setiap hari oleh darahnya yang kudus kita semakin serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Oleh firman-Nya yang kudus, saudara dan saya semakin serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Tujuannya bukan ke sorga Pak, iya sorga tempatnya. Tapi ada tujuan pribadi karakter saudara dan saya harus segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Supaya tinggal di tempat itu, tinggal di dalam kerajaan surga. Amin. Kenapa pakaian pesta begitu luar biasa penting? Saya catat di sini saudara Bapak Ibu. Saya punya gambar ilustrasinya. Ini gambar ilustrasi sedikit ya. Jadi kira-kira ada seorang raja yang memberikan pakaian yang bersih. Pakaian, saudara lihat. Pakaian pesta ternyata kira-kira gambarnya seperti ini. Pakaian pesta bukan yang banyak manik-maniknya saudara, bukan. Bukan yang banyak bordir-bordirnya, bukan. Bukan banyak rempel-rempelnya, lipetannya, apa ada tulisannya gitu kan. Louis Vuitton gitu. Atau ada mereknya di sini. Bottega. Tega, Bo. Atau Gucci. Ya, saudara. Pakaian pesta ternyata adalah yang putih bersih. Yang penuh dengan kemuliaan. Ini diberikan raja. Saudara perhatikan, lihat wajahnya orang yang bajunya lusuh kotor itu. Dia tercengang gitu, dia terheran. Seperti dia berkata-kata, itu buat saya. Apakah benar itu buat saya? Rajanya mau kasih cuma-cuma. Memberikan. Kalau dia meresponi undangan. Kasih. Daripada raja tersebut. Maka jubah itu menjadi miliknya. Sehingga jubah itu menjadi sangat penting. Karena itu dari raja. Saya catat di sini saudara Bapak Ibu. Makna rohani dalam pakaian pesta. Pakaian kotor melambangkan dosa dan usaha manusia sendiri untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena gak ada satu orang pun yang dapat tolong dirinya sendiri. Untuk masuk dalam kekekalan. Kecuali terima kuasa tubuh darah Yesus. Terima Yesus. Hidup dalam pertobatan. Taat dalam firman-Nya. Saudara dan saya. Kita menerima jubah keselamatan. Yang kedua, pakaian pesta diberikan raja melambangkan kebenaran Kristus yang kita kenakan melalui iman kita. Menolak pakaian pesta berarti menolak anugerah keselamatan dan tetap mengandalkan kebaikan sendiri. Kita tahu hasilnya sia-sia. Berikut, Tuhan ingin menyucikan dan mengubah hidup kita dengan memberi kita jubah kebenarannya. Yang kelima, kita harus mau ditransformasi, diubahkan. Dan tidak tetap bertahan dalam era hidup lama kita. Pola pikir lama, kepercayaan lama, keyakinan yang lama. Lupakan itu, tinggalkan itu, dan mau beri diri kita untuk diubahkan oleh Roh Kudus Tuhan, oleh Tuhan Yesus. Hidupmu, your life will never be the same. Hidupmu, hidupku gak akan sama lagi. Tuhan beri sukacita, damai sejahtera, kepastian kekal dalam kerajaan surga. Pakaian pesta simbol dari hidup yang diberbaharui dalam Kristus. Saya tutup. Jangan tunda untuk menerima undangannya Tuhan Yesus. Karena kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu akan berakhir. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, aku mau terima Tuhan Yesus. Angkat tangan kanan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini aku buka hatiku. Bersama-sama saya, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini aku buka hatiku untuk menerima kasih Tuhan Yesus di dalam hidupku. Masuklah Tuhan Yesus di dalam hidupku. Jadilah Tuhan Yesus, Tuhan dan Rajaku selama-lamanya di dalam kehidupanku. Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhanku, Rajaku, Bapakku yang suatu hari akan datang kembali membawa aku bersama keluargaku. Kami percaya kepada Yesus Kristus. Suatu hari kami pesta kekal
di dalam kerajaan sorga. Selama di bumi, hidup kami dipelihara Tuhan. Aku percaya apa yang kami perlukan Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan, Tuhan berkati sampai selama-lamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Bersama-sama dengan ucapan syukur kita datang menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Kami sanjung, ku sanjung Yesus Tuhan. Oh haleluya, kami sembah di tempat tinggi. Engkau Raja, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh, dan ku datang Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan kita sembah Yesus Tuhan. Ku sanjung, oh haleluya, kami sembah Yesus Raja, Yesus Tuhan. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Lagi katakan, oh pandang wajahnya, oh we exalt Thee. Ku sanjung Kau di tempat ini. Angkat suaramu, bawa hatimu pagi hari ini, masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Oh haleluya, kami sembah Engkau Tuhan Yesus, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami datang Tuhan, menerima kasih-Mu, menerima undangan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan saja. Kami sanjung, ku sanjung, amin. Kau di tempat tinggi, Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Hanya Yesus, dan ku datang menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu, dan ku datang menyembah-Mu. Semua yang percaya kepada Yesus, katakan kami datang ya Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Sorak-sorai sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Haleluya.
Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur di dalam hadirat-Mu kami boleh dipuaskan. Di dalam hadirat-Mu kami boleh datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih indah di dalam hidup kami selain kami di dalam hadirat Tuhan. Kami terima kekuatan yang baru. Kami terima pengharapan baru di dalam hati kami, batin kami, di dalam hidup kami. Kami terima kekekalan di dalam kerajaan sorga yang Tuhan sudah jaminkan bagi kami. Kami terima sukacita yang luar biasa. Kami terima berkat mujizat yang indah di dalam Tuhan Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami tenang. Hanya di dalam Tuhan Yesus terletak kekuatan kami. Tuhan Yesus kota benteng keselamatan kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kemanakah kami dapat berlari di luar kasih-Mu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, hanya di dalam Engkau kami menerima yang terbaik. Semuanya sudah disediakan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, siapapun kami, dimanapun kami berada, pagi hari ini kami mau mengambil keputusan yang terbaik di dalam hidup kami. Untuk kami buka hati dan menerima kasih-Nya Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Bukan hanya untuk orang-orang yang mungkin baru beribadah mengenal Engkau Tuhan Yesus. Bagi kami juga semua yang sudah sering beribadah kepadamu. Bahkan kami juga semua yang sudah sering beribadah, mungkin dari generasi ke generasi, dari keturunan ke keturunan. Karena ketidakpercayaan menghalangi berkat. Ketidakpercayaan, keraguan-raguan menghalangi kuasa mujizat terjadi di dalam hidup manusia. Pagi ini kami pilih mau percaya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami pilih buka hati kami untuk terima yang terbaik dari Tuhan Yesus. Tubuh dan darah Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang kudus mengubahkan kehidupan kami. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu bebas. Dalam nama Yesus ada masa depan yang indah bagi kami yang menyerahkan hidup kami dan percaya sepenuhnya kepada kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur buat kasih keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Berkati ya Tuhan setiap usaha, pekerjaan, bahkan bisnis kami berkembang ke kanan ke kiri, naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Semua yang disayang Tuhan Yesus, dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saudara, kita bangkit berdiri pada pagi hari ini. Sama-sama kita mau sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Sama-sama kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala, yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang kawan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh, hilang segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama mari kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Kami jauhkan kami dari perceraian. Berkati ya Tuhan, kami dan keluarga setiap hari hidup di dalam kasih mula-mula bersama keluarga, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat Tuhan tercurah bagi keluarga kami dalam nama Yesus. Yang kedua, oleh kuasa darah Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Warga sorga punya rumah di bumi dan di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ciptaan yang baru, kami diperbaharui pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami. Kami tolak menipu, kami tolak dusta, kami tolak mencuri. Oleh darah Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya, apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar, kami tolak segala virus, kami tolak pneumonia. Oleh darah Yesus, hidup kami sempurna sehat. Oleh darah Yesus, imun tubuh kami menjadi kuat. Oleh darah Yesus, jantung kami sehat. Kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat. Kami tolak asma, tidak TBC, bebas dari flek. Oleh darah Yesus, ginjal kami sehat. Kami tolak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan. Kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, usus sehat, empedu sehat, pankreas sehat. Oleh darah Yesus, tidak sakit mah, tidak sakit GERD. Oleh darah Yesus, tulang-tulang kami sehat sempurna, tidak keropos tulang, tidak katarak, tidak saraf kejepit. Kami panjang umur, kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing kita boleh berdoa secara pribadi. Saudara Bapak Ibu boleh katakan pada Tuhan Yesus pada pagi hari ini, apapun yang menjadi pokok doa, apapun yang menjadi harapan atau menjadi cita-cita saudara, datang katakan kepada Tuhan Yesus. Mintalah pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati Pak Asikin sehat sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Paru-parunya bebas dari flek oleh darah Yesus yang mengalir di tubuh Pak Asikin. Maka menjadi sembuh, menjadi sehat. Tuhan beri mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang, lunas terbayar. Di bulan yang baru ini kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, gereja, pribadi. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Segala niat orang jahat dipatahkan. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah pesta di sorga, tubuh kemuliaan. Perjamuan kudus memberkati kami, kasut sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bersama-sama saudara, setiap kita yang telah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kembali bangkitkan iman kita di hadapan Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkan, darahmu Yesus menyucikan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena
Haleluya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang ada minyak, mari angkat minyakmu. Saudara di live streaming, saudara siapkan minyak, angkat minyak, urapi setiap keluarga kita, urapi anak-anak kita, orang tua kita, urapi rumah tempat tinggal kita, bahkan usaha, tempat kantor kita, tempat pekerjaan kita diurapi, tubuh kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan, agar dibangkitkan pada akhir zaman. Amin. Agar saudara dan saya diberi jubah kemuliaan, jubah untuk pesta di sorga. Gembala sidang saudara dan saya mendiang Pendeta Pariaji menjelang masa-masanya sebelum pulang ke rumah Bapa di sorga. Beliau mengalami satu penglihatan, melihat ada jubah, banyak sekali jubah-jubah putih. Ya sudah diberikan salah satunya untuk beliau, dan beliau melihat banyak jubah yang disediakan. Semuanya sudah tersedia. Saudara dan saya, maka beliau berdoa biar jubah-jubah tersebut bagi saudara dan saya. Untuk jemaat Tiberias, lautan manusia, pesta kekal di sorga. Amin. Urapi ya saudara, tubuh kita, hidup kita, ya keluarga kita, saudara dan saya dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka. Saudara dan saya berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mulia sepanjang masa kekal di sorga. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai firman Tuhan dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh, atau mungkin ada bagian yang sakit, urapi, oleskan. Saudara dan saya, kita warga sorga, sempurna sehat, dijaga malaikat. Tangan kita suatu hari digandeng Tuhan Yesus untuk kita terbang ke sorga, pesta di sorga, kekal selama-lamanya. Selama di bumi, saudara dan saya, hidupmu hidupku dalam berkat perlindungan Tuhan, berbahagia bersama keluarga dalam nama Yesus. Apa yang kita kerjakan berhasil, saudara dan saya sehat, umur panjang, terpelihara dalam kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan setiap jemaatmu pada hari ini yang beribadah kepadamu. Tuhan memberkati setiap pokok doa umatmu. Dalam nama Yesus dikabulkan Tuhan. Tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal. Bebas dari segala yang jahat. Dalam nama Yesus bebas dari hutang-hutang. Tuhan Yesus memberkati kami. Sempurna sehat, terpelihara, menjadi majikan, penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus setiap hari berjalan dalam berkat mujizat kemurahan Tuhan Yesus. Yang ada minyak dan anggur di akhir zaman tidak dirusakkan. Tuhan pelihara, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak kekurangan segala yang baik. Berkati ya Tuhan Yesus, siapapun kami yang beribadah pada pagi hari ini, jemaatmu dijaga malaikat, pulang dari tempat ini sampai di tempat masing-masing dalam berkat Tuhan. Besok apa yang kami kerjakan, Tuhanlah yang membuatnya semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Endri dan keluarga, berkati Bu Intan dan keluarga, usahanya berhasil, pelayanannya diberkati, anak-anaknya juga diberkati berhasil. Berkati Bu Deborah, berkati Bu Bingkan, berkati Pak Yobel dan keluarga, berkati Bu Reni dan keluarga, Bu Maria dan keluarga diberkati Tuhan. Berkati Tuhan Yesus Panggoro dan keluarga, berkati Pak Boy dan keluarga, Pak Noli dan keluarga diberkati Tuhan. Pak Andre dan keluarga diberkati Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Lukas Hengki Tawa-Tawa, sempurna sehat, umur panjang, tegap sentosa, warga sorga diberkati dalam hari ulang tahun umur yang baru. Tuhan Yesus memberkati, berbahagia bersama dengan keluarga, anak-anaknya semua berhasil di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa semua yang melayani pada pagi hari ini diberkati Tuhan Yesus. Fedri dan Avarado bersama dengan rekan-rekan worship team diberkati disayang Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, tim event, usher, bahkan soundman, operator media, koordinator tempat ini, semua diberkati disayang Tuhan. Berkati gembala sidang kami, Bu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, penuh kemuliaan Tuhan Yesus, bersama keluarga, disayang Tuhan Yesus. Pendeta Argo Pariaji, Tuhan urapi, penuh kuasa mujizat, penuh kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Semua acara dan program gereja diberkati Tuhan, penuh kuasa mujizat, kemuliaan, berhasil. Baptisan selam, Tuhan memberkati. Banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, menerima undangan Tuhan, dan menerima kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan.
Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu. Diberkatilah engkau dalam keluargamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor. Tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhan buat pasti berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua. Terbang awan-awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tiberias.